warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama membaca firman Allah, kemudian membaca tafsirnya. Kita berharap semoga duduknya kita di majelis yang mulia ini menambahkan kemuliaan bagi kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, para jemaah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita berupaya untuk menuntaskan membaca tafsir surat Al-Ghasyiyah yang akan kita mulai pembahasan ayat ke-17, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Afala di sini apakah? Afala, apakah mereka tidak yanzuruna melihat ilal ibli kaifa khuliqat, kepada onta, bagaimana onta tersebut diciptakan. Setelah Allah berbicara tentang neraka dan surga, tentang orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman, kemudian Allah menjelaskan tentang satu fenomena yang kita lihat sehari-hari, akan tetapi barangkali kita lupa untuk mentadabburinya, yaitu apakah mereka orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan firman Allah, tidak mengimani ajaran yang telah Allah turunkan melalui Al-Quran. Tidakkah mereka melihat kepada onta? Al-Imam Al-Qurtubi ketika berbicara tentang onta pada ayat-ayat sebelumnya yang pernah kita bacakan dan pernah kita bahas bersama, bahwasanya di surga itu ada sururin marfu'ah, ada dipan, ada ranjang-ranjang yang tinggi. Ketika itu orang-orang Arab Badui itu bertanya-tanya, kalau seandainya ranjangnya tinggi, bagaimana cara menaikinya? Maka salah satu hikmah kenapa dimulai, Imam As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain mengatakan, kenapa Allah memulai tanda-tanda kekuasaan yang bisa dilihat oleh kita dimulai dari onta terlebih dahulu? Jawabannya adalah karena onta adalah sesuatu yang sering terlihat oleh orang-orang Arab, karena kan ayat-ayat ini kan turunnya di mereka. Jadi cocok dimulai dari hal yang terlihat di pelupuk mata terlebih dahulu. Dan ini adalah metodologi cara mengajar yang tepat. Jadi seorang guru ketika mengajarkan sesuatu, seorang ayah ketika ingin mengajarkan sesuatu kepada anaknya, kita semuanya tatkala ingin memberikan perumpamaan, berikanlah perumpamaan dari hal-hal yang dipahami, dari hal-hal yang terlihat sehari-hari. Maka bukan aib seandainya ada seorang guru ketika menjelaskan sesuatu dia berikan seperti perumpamaan makanan contoh. Itu enggak aib. Jangan sampai kita mengatakan ini makan aja kerjanya, karena itu yang terlihat. Dulu guru kami ketika mengajar usul fikih, beliau mengatakan, apa bedanya fikih sama usul fikih, kata dia. Kata beliau, usul fikih itu kalau orang buat roti, dia yang ngerti adonan-adonannya, ukurannya, takarannya. Kalau buat makanan, dia yang ngerti bumbunya gitu kan. Kalau ahli fikih, dia yang ngerti makanannya. Ini
ini, tapi nggak ngerti bumbu-bumbunya dari mana. Dia cuma hafal nama makanan-makanannya aja. Kalau kayak gini rasanya ini rendang ini. Tapi gimana cara buat rendang? Nggak tahu deh. Nah, yang buat rendang tuh orang usul namanya. Yang tahu ini rendang, ini rendang. Rendang mungkin banyak ya Pak ya. Ada rendang jenis ini, rendang jenis itu, gulai jenis ini, gulai jenis itu. Nah, itu orang kalau yang dia ngerti nama-nama produknya itu namanya fikih, ahli fikih. Berarti bisa disimpulkan ahli fikih, ahli usul berarti ahli fikih. Ya. Ahli fikih belum tentu ahli usul. Sama seperti apoteker lah. Orang yang jualan obat, dia tahu hafal nama-nama obat. Ini obat ini untuk sakit kepala. Tapi yang meracik obatnya belum tentu dia. Dia cuman hafal nama obat-obatnya aja. Nah, begitulah kira-kira setidaknya gitu. Nah, orang-orang Arab Badui ini bertanya, gimana nih ranjang pada tinggi-tinggi gimana cara naiknya? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidaklah mereka melihat onta, bagaimana onta itu diciptakan. Onta itu Pak, salah satu kelebihannya adalah meskipun dia tinggi, tapi ketika dia ingin dikendarai, dia apa? Dia merunduk, dia merendah. Nah, dengan itu mudah bagi orang Arab Badui memahami, oh ternyata seperti ini. Bukankah kita sudah membacakan tafsir? Di dalam tafsir Al-Imam Qurtubi mengatakan, sesungguhnya ranjang-ranjang di surga itu ketika penghuninya, ketika pemiliknya ingin menaikinya, apa yang terjadi? Dia merendah, menunduk, kemudian naik orangnya, baru kemudian dia naik lagi. Di zaman dulu kan itu kan belum ada mesin seperti itu Pak. Jadi belum kebayang. Kalau sekarang mudah bagi kita untuk memberitahu. Kemudian ternyata onta ini banyak sekali kelebihannya Pak. Pertama, dia adalah hewan yang memiliki bulu yang lebat, sehingga dia memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Pada cuaca dingin yang ekstrim dia sanggup, pada cuaca panas yang ekstrim dia juga sanggup. Ini kelebihan onta. Kelebihan onta selanjutnya, dia adalah binatang yang tahan haus dan tahan lapar. Bahkan berminggu-minggu onta sanggup berjalan tanpa minum. Kenapa? Di dalam tubuhnya dia punya punuk, ada cadangan air di sana, ada cadangan lemak dan lain sebagainya. Tentu ahli onta, ulama onta yang lebih tahu yang dalam hal ini. Nah, sehingga onta ini disebutkan bahwasanya dia itu seperti Safinatus Sahra, perahu yang ada di padang pasir yang tandus. Memang sangat kokoh, sangat kuat. Dan di antara keutamaan onta yang tidak dimiliki oleh binatang yang lainnya, dia memiliki 3 hal yang tidak tergabung pada binatang-binatang tunggang lainnya. Pertama, dia dimakan dagingnya. Yang kedua, diminum susunya. Yang ketiga, dia digunakan untuk mengangkut barang. Kuda mungkin ada yang meminum susunya, tapi tidak terkenal. Tapi jarang orang yang memakan dagingnya. Jarang. Meskipun halal boleh, tapi tidak seperti onta. Memakan daging onta adalah sebuah kebiasaan. Dan kuda hanya ditunggangi. Kuda tidak terkenal memikul beban yang berat di atas punggungnya. Kalau menarik iya, tapi kalau untuk memikul langsung di atas tubuhnya tidak seperti onta kekuatannya. Ya. Sapi tidak ditunggangi. Dia dimakan dagingnya, diminum susunya, tapi dia tidak ditunggangi. Tapi onta ketiga-tiganya, dia ditunggangi, bahkan dibebani. Oleh karenanya onta, kata ahli onta, dia memiliki leher yang panjang. Fungsinya adalah sebagai dongkrak tatkala dia ingin berdiri. Jadi onta itu kuatnya luar biasa Pak. Ketika dia duduk, diletakkan barang-barang yang berat di atas tubuhnya, kemudian lehernya inilah yang membantu dia untuk tegak berdiri. Yang kalau hewan lain bisa jadi kalau kita naik onta Pak, kalau kita naik kuda nggak merunduk, kita harus loncat. Kalau kita naik keledai, mohon maaf. Kalau kita naik keledai, kita naik ke atas, tapi onta tidak, onta merunduk. Kemudian onta ini kencingnya bisa jadi obat. Sebagaimana dalam hadis Uraniyin,
Ada sekelompok orang-orang yang datang, kalau saya tidak khilaf dari Yaman, kemudian sampai di kota Madinah, cuaca yang berbeda, ya sakit. Akhirnya Rasul memerintahkan mereka untuk meminum susu dan kencingnya onta. Setelah diteliti memang Pak, berbeda kencingnya onta dengan kencing hewan-hewan lainnya, apatah lagi kencing manusia. Nah, ini boleh diminum. Ya, mungkin cara meminumnya kita harus nanya dulu ke ahlinya Pak. Jangan sampai nanti salah minum malah sakit perut gitu kan. Ya, gimana caranya? Allahu taala alam. Dan onta ini Pak memiliki ingatan yang luar biasa. Sampai-sampai kalau seandainya si onta ini tersesat, ya itu bisa balik lagi dengan sendirinya. Oleh karenanya Rasul membedakan antara kambing dengan onta pada permasalahan dhallah, binatang yang hilang. Kalau kambing itu kok boleh diumumkan ini ada kehilangan kambing gitu kan, siapa yang kehilangan kambing gitu kan. Kemudian ketika tidak ada yang menjawab, boleh kemudian kambingnya itu kita manfaatkan, ya kita sembelih dan kita makan boleh. Tapi kalau onta tidak. Kenapa? Kalau onta itu kalau dia hilang, besar kemungkinan dia balik lagi. Khusus untuk onta enggak bisa. Kalau kambing bisa diumumkan, kita tangkap kambingnya, kita umumkan, kita tunggu beberapa hari, kemudian kalau seandainya tidak ada, kita makan itu kambing, halal. Tapi kalau onta tidak. Kenapa? Onta bisa balik sendiri. Banyak kelebihan onta, diantaranya dia juga bisa berjalan pada cuaca yang sangat ekstrim, dan itu debu-debu yang luar biasa, sehingga saya nggak tahu itu di matanya onta. Yang penting dia bisa berjalan seakan-akan dia menutup matanya. Debu nggak masuk ke dalam matanya, kuat. Banyak sekali keutamaan onta yang bisa dilihat oleh manusia. Namun harus hati-hati, karena onta memiliki ingatan yang sangat kuat, maka dia juga memiliki dendam. Kayak gajah Pak. Ya. Dikisahkan ada seorang yang pernah berbuat salah. Saya dengar kisah ini dari Ustadz Firanda. Beliau katakan ada orang yang pernah berbuat zalim lah pada onta. Kemudian dia tahu ontanya ini pasti balas dendam. Kayak hati-hati Pak, dan bisa jadi dia itu dendamnya sampai 2, 3, 4 tahun masih ingat sama kita. Jadi sekali di scan-nya wajah kita itu, besok-besok dia nggak bakal lupa. Makanya luar biasa ini onta Pak, hati-hati. Jadi dia itu dilihatnya ontanya dendam sama dia buat semacam kemah, tenda, dan dia buat semacam orang-orangan, pakai selimut dia segala macam. Dia yakin ontanya pasti datang ke tenda itu, dan benar di malam hari ontanya datang, masuk, menginjak-injak boneka tersebut. Setelah puas, ontanya kemudian keluar. Setelah keluar ketemu sama dia, kaget ontanya. Akhirnya ontanya pun saking kagetnya mati. Nggak tahu, Allahu taala alam. Kisah-kisah yang seperti ini kan nggak ada sanadnya Pak. Kalau nggak percaya coba aja gitu kan. Masalahnya kita kan di Indonesia kan susah ya melihat onta ya Pak ya. Meskipun dekat sebenarnya, tapi harus bayar gitu. Ya masuk bayar gitu, lihat ada onta di sana. Kemudian apalagi onta ini pencemburu. Jadi kalau dia memiliki 11 istri gitu kan, ketika berjalan satu betinanya hilang, dia nggak bakal lanjutkan perjalanan, dia akan cari, dia akan tunggu gitu kan. Beda halnya dengan babi. Nah, sementara kalau babi tidak memiliki sifat cemburu. Kalau dia memiliki betina, dia biarkan apa Pak? Pejantan lain ya menggauli betinanya, sementara onta tidak. Onta adalah binatang yang pencemburu. Makanya rata-rata orang-orang Arab itu pencemburu Pak. Ya, cemburu sekali. Akan ada di antara mereka yang mengatakan, seandainya aku melihat istriku di luar rumah, aku bunuh dia katanya. Saking kan pencemburunya. Nah, kita pertengahan. Mungkin nggak tahu, saya filosofi sapi itu juga beda. Allahu taala alam. Baik. Banyak lagi kelebihan-kelebihan onta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai muqaddimah agar orang melihat. Karena gini Pak kaedahnya, sesuatu yang sempurna
tertata rapi, sesuatu yang murakkab, yang datang dengan tersusun, itu tidak mungkin datang sendirian. Pasti ada yang menciptakannya. Ini membantah keyakinan orang-orang ateis yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Mereka mengatakan alam semesta ini datang begitu saja. Saya ulangi kisah yang pernah terjadi antara Al-Imam Abu Hanifah dengan orang ateis yang tidak percaya kepada wujudnya Tuhan. Mau berdebat, Tuhan itu ada atau tidak? Kata Imam Abu Hanifah, sebelum kita berdebat, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu buah kapal laut yang dia berangkat dari Sungai Dajlah, kemudian dia mengangkut barang-barang. Ketika dia sampai ke pesisir pantai, sampai ke pantai, kemudian dia turunkan barang-barangnya sendiri dan tidak ada satu manusia pun di atasnya. Apakah engkau percaya? Wah, gila ini katanya. Nah, itu kapal saja kita nggak mungkin percaya. Bagaimana mungkin dengan peredaran matahari dan bulan yang sangat-sangat luar biasa, seimbang, ya, malam, siang, bulan, matahari, bintang, pohon yang tumbuh. Kalau seandainya kapal, nah ini kita katakan, ini gelas ini datang ke sini dengan sendirinya tanpa ada yang mendatangkan. Nggak ada yang percaya. Lampu ini tiba-tiba dia datang terus dia naik, kemudian memasang dirinya di sana. Nggak ada yang bisa mempercayai itu. Kita katakan kamera ini datang tiba-tiba dia menciptakan dirinya sendiri, tiba-tiba dia mengambil gambar. Nggak ada yang percaya. Pasti semua akan mengatakan harus ada yang menciptakannya. Bagaimana mungkin matahari yang jauh lebih susah, jauh lebih sulit daripada kamera ini? Membuat matahari itu jauh lebih susah daripada membuat masjid ini, daripada membuat laptop ini. Bagaimana mungkin orang mengatakan kemudian matahari datang menciptakan dirinya sendiri? Pasti harus ada yang menciptakannya. Dan sosok yang menciptakan itu adalah sosok yang tidak boleh diciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang mengaku mereka mendewakan akal, sementara akalnya tidak ada gitu. Kalaupun ada, sangat-sangat terbatas. Tidakkah mereka melihat onta bagaimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana langit ditinggikan? Ini juga tidak kalah hebatnya. Jadi Allah Maha Adil, Pak. Allah tidak memberi perumpamaan untuk satu tempat tertentu saja, tapi Allah juga memberi perumpamaan untuk semua orang. Allah ketika berbicara tentang langit, semua kita bisa melihat langit. Langit ini adalah makhluk yang bisa dilihat oleh mata yang paling luas, makhluk yang luas yang bisa dilihat oleh mata kepala. Ya. Bagaimana langit ditinggikan? Langit yang luar biasa ini tanpa ada tiangnya. Siapa yang kemudian menjaga langit tersebut sehingga dia tidak jatuh menimpa kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya Pak, kita melihat langit aja, akal kita langsung otomatis mengatakan pasti ada yang menciptakan. Karena nggak mungkin tiba-tiba langit yang sebesar itu datang dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Itu nggak mungkin. Harus ada yang menciptakannya. Tinggal kita mencari siapa yang menciptakannya. Siapa sosok yang layak untuk dikatakan sebagai pencipta. Bagaimana tanda-tandanya? Berarti dia memiliki kekuasaan, berarti dia tidak diciptakan, berarti dia tidak memiliki kesamaan dengan ciptaannya, berarti dia tidak memiliki kelemahan, berarti dia sempurna dengan kesempurnaannya. Siapa itu? Ya kita cari. Ternyata ada petunjuk-petunjuknya. Allah memperkenalkan dirinya lewat kitabnya, lewat rasulnya, yaitu Al-Quran. Kita baca, oh ini dia sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mendengar, wa huwas samiul basir, dan Maha melihat Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan melihat kepada gunung-gunung bagaimana dia ditancapkan. Jadi gunung ini Pak, yang kelihatan oleh kita yang besar itu ternyata ke bawahnya jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi. Kalau seandainya dibalikkan, tentu yang bagian bawah ini lebih tinggi daripada bagian yang muncul ke permukaan. Fungsinya apa? Untuk menahan bumi, ya, agar bumi tersebut tidak bergoncang. Kenapa Pak? Karena bumi ini, tanah ini Pak, adalah sesuatu yang harus diikat, ya, diikat. Ya, pengikatnya diantaranya adalah gunung. Dan diantara yang mengikat bumi, mengikat tanah ini adalah pepohonan, hutan. Oleh karenanya penebangan hutan adalah perbuatan yang zalim. Apatah lagi penebangan hutan besar-besaran tanpa ada aturan yang selektif, ini bisa membahayakan. Ya, ini kita baru-baru ini sedang ditimpa bencana, saudara-saudara kita sebagian, itu harus menjadi peringatan bagi kita agar kita bahu-membahu saling mengingatkan, agar jangan sampai kita rela hutan kita dirusak. Ya, beda Pak, saya melihat semacam apa ya, ilustrasi bagaimana akar hutan itu ke dalam itu sangat luar biasa. Jadi akarnya ke dalam itu lebih panjang dan lebih raksasa daripada pohonnya yang ke atas, sehingga dengan adanya akar-akar tersebut, tanah-tanah tadi diikat oleh dia, ibaratnya dipeluk sama dia. Ya, ketika hujan turun, tanahnya, air hujannya masuk ke dalam tanah, kemudian tanahnya dipegang dengan kuat sehingga bisa meminimalisir bencana banjir, potensi bencana banjir. Ketika hutan tidak ada atau ditebang, maka yang terjadi apa? Air tidak masuk ke dalam, sehingga air berada di permukaan. Kemudian dia membawa tanah, membawa segala macamnya, dan kemudian terjadilah banjir. Sebenarnya bencana alam ini Pak mengungkap, dia jujur Pak, alam itu jujur sekali. Ya, kalau dia udah datang, dia pasti ditunjukkannya apa yang terjadi. Ya. Masa langit menurunkan balok-balok kayu, kan nggak mungkin gitu kan Pak ya. Ya, langit yang menurunkan air hujan gitu. Oh, tiba-tiba ada balok-balok kayu, ini dari mana? Kan nggak mungkin dari langit. Kalau seandainya langit menurunkan balok-balok kayu, udah banyak yang meninggal dunia, sudah hancur tuh rumah-rumah gitu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Allah tunjukkan keadilannya kepada saudara-saudara kita yang terzalimi. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana bumi dilapangkan, sutihat didatarkan. Nah, di sini kaifa busitat wa muhidat, bagaimana bumi tersebut didatarkan dan dibuat mudah bagi kita untuk berjalan di atasnya, membangun di atasnya. Ya, pernah kita jelaskan bahwasanya pada dasarnya alam semesta ini, bumi ini Allah peruntukkan untuk kita manusia, kita di atasnya menjadi khalifah. Untuk apa? Untuk memakmurkannya, bukan untuk merusaknya. Bagaimana memakmurkannya? Ya, konsep keseimbangan. Ya, ada hewan-hewan yang dimakan dan hewan-hewan yang dipelihara. Ada pohon-pohon yang dimakan dan pohon-pohon yang dibiarkan hidup. Kan adil itu Pak? Adil tidak itu? Allah ciptakan, kenapa Allah takdirkan ada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan gitu kan? Supaya apa? Supaya ekosistem ini selalu ada. Ada pohon-pohon yang bisa dimakan, ada pohon-pohon yang nggak bisa dimakan, ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan, ada tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Semuanya itu memiliki fungsinya masing-masing. Dan kitalah sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala bertugas untuk menjaga keseimbangan itu. Nah, yang merusaknya apa Pak? Yang merusaknya itu kerakusan sebenarnya. Nafsu, itu yang merusak. Sebenarnya kalau kita mengandalkan apa yang ada dengan konsep keseimbangan itu bisa kita hidup sebenarnya. Namun itulah manusia ini ya memiliki sifat yang rakus, ya, tamak, ya, serakah.
Itulah yang diobati. Apa yang mengobatinya? Agama, Pak. Itu fungsi agama itu untuk mengobati, untuk meminimalisir, untuk mengawal, untuk mengarahkan. Itulah fungsi agama. Paham kan sekarang kenapa orang melakukan kezaliman? Karena tidak beragama yang benar. Agama hanya sebatas titel, sebatas identitas. Adapun dalam bentuk amalan, banyak orang yang tidak beragama. Agama melarang kita mencuri, agama melarang kita mengambil hak orang lain, agama melarang kita melakukan kecurangan, agama melarang kita untuk melakukan kerusakan. Berarti ketika ada orang-orang yang melakukan kerusakan, mengambil hak orang lain, melakukan kezaliman, berarti secara tidak langsung dia tidak mengamalkan konsep agama yang dia akui sebagai agamanya. Yang salah bukan agama, yang salah adalah pemeluknya yang tidak beragama. Tidak menjadikan agama sebagai patokan dan sandaran dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Tidakkah kita melihat bumi ini luar biasa? Bumi yang indah ini, yang planet yang Allah ciptakan ini luar biasa. Tanahnya menumbuhkan, ya, langit yang bercucuran air ke dalamnya membawa berkah, hewan-hewannya menjadi makanan untuk kita semuanya. Jadi penting, Pak, menjaga alam itu adalah konsep yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, ya, untuk ini menjaga lingkungan, Pak. Rasul melarang kita untuk buang hajat di pohon yang berbuah. Itu kan makna lainnya adalah jangan berbuat zalim. Rasul melarang kita membuang hajat, buang air besar, buang air kecil di pohon yang tidak berbuah, tapi pohon tersebut dijadikan naungan oleh orang. Kan indah itu, Pak. Gak boleh kencing di situ, gak boleh buang air di situ. Rasul melarang kita untuk buang air di lubang-lubang karena bisa jadi ada binatang-binatang di sana. Rasul melarang kita untuk kencing di air yang sedikit, air yang tergenang, yang tidak mengalir, dan airnya sedikit lagi, apatah lagi airnya sedikit. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-baula fil ma'il akir, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil ma'ir rakid wa huwa la yajri. Rasul melarang kita kencing di air yang tidak mengalir, dan melarang kita wudhu di bekas air kencing itu, apalagi gitu kan. Udahlah kita kencing di situ, kita berwudhu kemudian di sana gitu kan, sehingga tidak mengangkat najisnya. Banyak sekali, Pak. Bahkan Rasul melarang kita al-israf, berlebih-lebihan. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku berwudhu di sungai, bolehkah aku berlebih-lebihan? Enggak boleh, kata Rasul. Tetap enggak boleh. Padahal kita di sungai. Ingin Rasul menjelaskan kepada kita pentingnya al-iqtisad, ya. Pentingnya kita ini tidak berlebih-lebihan, pertengahan. Segala sesuatu itu akan indah ketika seseorang itu mencukupkan dengan sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatkanlah, berikan peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Fa'iz ayyuhar rasul haula, ya, wahai Rasulullah, ingatkan orang-orang kafir yang tidak beriman itu. Wa khawifhum min azabillah, dan takutilah mereka dengan azab Allah. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. La yutlab minka illa tazkirahum au illa tazkiruhum, tidak diminta kepadamu kecuali hanya mengingatkan saja. Amma taufiquhum lil imani fahuwa biyadillahi wahdah. Adapun hidayah mereka itu tidak ada di tanganmu, melainkan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita, Pak. Kita cuman bisa mengingatkan. Kita nggak bisa merubah. Yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulnya, wahai Muhammad, ingatkan, tugasmu hanya mengingatkan. Berarti kalau kita ditugaskan mengingatkan, Pak, jangan letih mengingatkan, selalu diingatkan. Namanya juga mengingatkan ya pasti berulang-ulang, Pak. Gak ada cerita habis mengingatkan, habis itu udah diem, gak ada mengingatkan lagi. Itu bukan mengingatkan namanya. Yang namanya orang mengingatkan itu terus menerus, sampai kapan? Sampai mati. Kita ingatkan, terus kita ingatkan. Dan kita pun terkadang butuh diingatkan. Itulah datangnya kita ke majelis ta'lim ini fungsinya agar kita
mendengar peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah penguasa atas mereka. Engkau tidak bisa memaksa. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini telah dihapus hukumnya, telah dimansuhkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, lasta alaihi bimusaitir ay bimusallit fataqtuluhum wa tukrihuhum 'alal iman. Engkau tidak dibenarkan untuk memaksa mereka. Engkau dibenarkan hanya untuk memberi peringatan saja. Namun kata beliau, nasakhatha ayatul qital. Ayat ini dinasakh, dihapus hukumnya dengan ayat jihad. Ya, ayat jihad itu sifatnya mengajak sekaligus dengan kekuatan. Ya, banyak ayat-ayat yang dihapus dengan ayatul qital atau ayatus saif. Bagaimana bentuknya, Pak? Kita mengajak orang kepada Islam. Tentunya di sini dalam konteks ini adalah ketika itu Islam sudah memimpin, Islam sudah menunjukkan kekuatannya dan negara-negara lain itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Maka dalam hal ini Islam memberikan 3 pilihan. Masuk Islam, kalau masuk Islam maka tidak diganggu. Yang menjadi presiden tetap akan menjadi presiden, yang menjadi pejabat tetap akan menjadi pejabat, tidak akan diganggu. Iya, akan dibiarkan. Gak mau masuk Islam, pilihan kedua, bayar jizyah sebagai bentuk perlindungan, bentuk bahwasanya mereka itu diatur oleh Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memilih agamanya ini agar menjadi pemimpin. Kan kita selalu membaca, Pak, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata, liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Sering kita baca itu kan, Pak. Apa artinya? Liyuzhirahu, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat agamanya di atas semua agama. Seharusnya memang seperti itu. Kenapa harus Islam yang memimpin? Karena hanya Islam yang memiliki konsep keadilan. Agama yang paling rapi, yang memiliki aturan di semua lini kehidupan. Dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Seorang bertanya kepada salah seorang sahabat, kalau saya tidak khilaf, Salman Al-Farisi ditanya. Sesungguhnya za'ama shadiqukum, bahwasanya Rasul kalian itu mengatakan dia telah mengajarkan kalian segala sesuatu hattal hira, bahkan sampai buang air besar. Dijawab, benar. Rasul mengajarkan kami segalanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan bagaimana adab buang air besar, adab masuk rumah, kaki apa yang dimasukkan terlebih dahulu, didahulukan, masuk masjid, masuk WC, kamar mandi, adab berhubungan suami istri. Ada, Pak, orang masuk Islam itu tertarik dengan Islam karena pernah membaca sesuatu yang mungkin di ajaran lain nggak dibahas, tapi dalam Islam dibahas. Ada di dalam buku tersebut dibahas tentang babul azal. Al-azal itu orang yang baca ini dulunya dia kafir, Pak. Tertarik dengan Islam, dia bilang agama Islam ini luar biasa, lengkap. Jadi mohon maaf, ini ilmu. Innallaha la yastahyi minal haq. Allah tidak malu berbicara tentang kebenaran meskipun hal yang sensitif. Al-azlu itu adalah di mana suami istri berhubungan tapi seorang suami tidak menumpahkan spermanya di kemaluan istrinya. Itu diajarkan oleh Islam. Kata Umar bin Khattab, kunna na'azilu wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan perbuatan azal, sementara tatkala itu Al-Quran masih turun. Maksudnya apa ini? Maksudnya seandainya perbuatan azal itu dilarang, diharamkan, pasti kami sudah ditegur oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran turun sampai ayat terakhir turun, tak ada satu ayat pun yang kemudian menyalahkan kami, menegur kami. Maka pahamlah kami bahwasanya azal itu adalah sesuatu yang
diperbolehkan. Diperbolehkan, bukan disunahkan, diperbolehkan. Apa fungsi azal? Ya tentunya untuk menjaga jarak. Anak 1 jaga jarak anak 2 gitu kan. Ada 3, tapi praktek azal ini sebenarnya banyak juga yang gagal, Pak. Gimana? Udah bisa? Tak bisa udah Pak Ustadz. Jadi niatkan di awalnya, habis itu tak bisa Pak Ustadz. Lewat juga. Allah Ta'ala alam. Intinya Pak, diajarkan, dibahas. Karena dahulu para sahabat itu bertanya-tanya, ini boleh enggak ini? Ya, ini boleh enggak ini? Apa hukumnya ini? Semuanya. Potong kuku, khamsah minal fitrah, khamsatun minal fitrah. Ada 5 termasuk dari fitrah, diantaranya potong kuku. Bahkan bayangin Pak, mohon maaf ya Pak ya, untuk Rasul itu memerintahkan kita untuk memotong kumis. Dalam memotong kumis, Rasul pakai kata apa Pak? Qassus syarib. Qas itu Pak adalah memotong yang tidak menghabiskan. Jadi kalau mengikuti sunnah, untuk kumis ini jangan dicukur, tapi dipotong pakai gunting. Nabtul ibti, sangat detail sekali kata-katanya. Nabtul ibti, yaitu mencopot bulu ketiak. Rasul tidak menggunakan kata gunting. Dulu kita ketika masa-masa kita belajar fikih Pak, ternyata di situ ada hikmahnya. Ternyata bulu ketiak itu tidak dicukur, tapi dicabut. Sementara untuk kumis dipotong, untuk jenggot dibiarkan. Ini dicabut. Kenapa dicabut? Ya menurut yang kita pelajari ketika itu dikatakan, ada penelitian yang mengatakan kalau dia dicabut dia tidak bau. Dia tidak menyisakan bau nantinya. Tapi kalau dia dipotong, dikhawatirkan dia kemudian setelah itu mengeluarkan bau. Wallahu taala alam. Yang penting sunnahnya untuk ketiak dicabut. Untuk kumis digunting, qassus syarib. Nah, semuanya Pak, taklim. Untuk kuku namanya taklim. Tak yang seperti itu. Luar biasa. Indah sekali Pak. Ini kalau kita mau bahas satu-satu ini enggak cukup nih waktu kita ini. Illa man tawalla wa kafar. Wahai Muhammad, sampaikan aja kebenaran Islam ini, engkau tidak diperintahkan untuk memaksa siapapun. La ikraha fiddin. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang-orang yang berpaling dan berbuat kufur. Illa di sini artinya bukan kecuali Pak, tapi di sini artinya walakin, akan tetapi. Nah, ini namanya istisna munqati', ya. Istisna munqati'. Akan tetapi, ini kisah baru lagi. Akan tetapi orang-orang yang berpaling dan kufur, fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Allah yang langsung akan mengazab mereka dengan azab yang besar, yaitu di akhirat. Jadi kita jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa di dalam berdakwah. Jangan kemudian kita berdoa dengan doa yang aneh-aneh. Ya Allah, hancurkan, musnahkan aja mereka. Enggak usah, harus sabar. Ya, doakan hidayah untuk orang-orang yang belum mendapat hidayah. Ya. Kenapa? Pada akhirnya kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang mengambil alih. Ini pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dipukul kepala beliau dalam peperangan sehingga mengalir darah, patah gigi beliau, kemudian beliau pernah mengatakan, bagaimana suatu kaum ini akan beruntung sementara mereka melukai wajah Nabi mereka sendiri. Allah tegur langsung Rasulullah, Muhammad, jangan berkata seperti itu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad, engkau tidak memiliki hak apapun atas mereka. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan engkau. Allah mau siksa, Allah mau ampuni, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki vonis. Beberapa kali kita jelaskan bersama di sini. Kita ini hanyalah para dai yang mengingatkan. Adapun memvonis bukan urusan kita.
Kita memiliki vonis ini pasti ini masuk neraka, kecuali vonis yang Allah telah berikan. Contoh, Allah telah memvonis Fir'aun di neraka, itu harus, karena Allah yang sudah memvonisnya, beritanya langsung dari Allah. Allah telah memvonis Abu Lahab, harus kita tegakkan vonis tersebut. Allah telah memvonis orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar atas Islam ini, mereka divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam neraka. Allah taala alam. Kemudian inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Tempat kembali mereka adalah kepada kami. Tidak akan ada yang luput. Bersabarlah kita semuanya atas ujian yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim kepada kita, karena sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tatkala mereka telah kembali kepada Allah, tidak akan ada satupun yang luput. Summa inna alaina hisabahum, dan kemudian atas kamilah hisab mereka, kami yang akan perhitungkan. Kalian jangan khawatir. Kita hidup di zaman di mana hak-hak kita itu dirampas. Hak-hak kita itu diambil, di mana kita yang bayar pajak tapi kita tidak mendapatkan kesejahteraan dalam pendidikan, kita tidak mendapatkan kesejahteraan dalam pengobatan, yang itu seharusnya itu adalah hak kita. Di Saudi saja Pak, yang kekayaannya cuma dari satu sumber saja, dari minyak, mereka bisa menggratiskan pendidikan, bisa menggratiskan kesehatan. Bahkan orang-orang di luar Saudi itu berbondong-bondong belajar ke sana. Nikmat. Kita memiliki lebih daripada satu sumber kekayaan. Kita memiliki minyak, kita memiliki gas, kita memiliki tambang, kita memiliki la haula wala quwata illa billah, banyak sekali. Namun ketika kita melihat banyak orang-orang yang tinggal di sekitaran tambang tersebut, yang mereka adalah orang yang paling layak merasakan ya kemakmuran dari sumber daya alam yang dikeruk dari tempat mereka, akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak berpakaian, tidak mampu, miskin dan lain sebagainya. Al-Quran telah menjelaskan, summa inna alaina hisabahum, hisabnya atas kami. Barangkali itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperberat timbangan amal soleh kita. Nanti di akhirat semua hak akan dikembalikan kepada pemilik hak. Tak ada satu hak yang akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengingatkan, dan tugas kita kemudian menyampaikan serta bersabar di atas itu semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Nah, ya silakan Bapak. Barusan di ayat terakhir pernah dengar ada yang membaca berdoa sebagaimana kemarin di surat At-Tin Ya. Berdoa Allah masih bisa beresu. Itu apakah ada riwayat atau tafsiran disebutkan? Allahu ta'ala alam. Saya kalau di sini di tafsir Al-Imam Al-Baghawi tidak disebutkan, di tafsir Al-Wasit juga tidak disebutkan. Nah, di tafsir Ibnu Katsir juga tidak ada, tafsir Jalalain juga tidak ada, Al-Qurtubi juga tidak menyebutkan. Mungkin barangkali ada di tempat yang lain barangkali. Adapun di sini saya mengutip beberapa tafsir Al-Muyassar, tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Jalalain, tafsir As-Sa'di, Al-Baghawi, Al-Wasit, Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, dan tidak ada yang menyebutkan itu. Allahu taala. Ada lagi, Pak? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan kajian kita. Semoga ini berarti kita sudah selesai ya, Pak ya, untuk surah Al-Ghasyiyah. Besok kita masuk ke surat Al-A'la. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah ringankan beban-beban musibah yang telah menimpa saudara-saudari kita yang ada di semua tempat ya, fi kulli makanin wa zaman. Wassallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.